Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke video, admin ingetin kalau ini adalah konten spoiler atau cerita. Dan juga yang baru gabung, jangan lupa untuk mensubscribe, like dan share. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2303. Bluebeard dan Goldenhall tidak bisa lebih terkejut melihat teknik berharga mereka dengan mudah diimbangi oleh Forefather Celestial. Tiba-tiba mereka sadar bahwa iblis yang mereka hadapi adalah pembudidaya terbaik ras mereka, dan dewa iblis kerajaan tingkat lanjut. Goldenhall meraung, matanya merah. "Kenapa kau begitu tanpa ampun kepada kami, Forefather Celestial? Mengapa Anda tidak menggunakan kekuatan ini melawan umat manusia sebelumnya? Mengapa Anda tidak seagresif Anda sekarang? Apakah Anda hanya mampu melawan jenis Anda sendiri?" Petik 2. Bluebeard mencibir. "Setan-setan langit telah melawan tatanan alam dan membunuh sesama setan Anda. Itu akan kembali menggigitmu." Petik 2. Celestial tetap tidak terpengaruh apapun yang dikutuk kedua leluhur itu, tampaknya tuli terhadap kata-kata mereka. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjalankan mulutmu sebelum kau mati. Anda tidak akan dapat berbicara nanti." Petik 2. Goldenhall menggertakkan giginya. "Aku tidak akan jatuh tanpa perlawanan." Dia menjabat tangannya saat dia berbicara. Tulangnya berderak dan tubuhnya membesar, mengisi pakaiannya sampai penuh. Otot dan otot menonjol dari kulitnya. Dia berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menjadi raksasa sebesar gunung. Tubuhnya memancarkan kekuatan seperti itu dilemparkan ke dalam logam. Dengan suara gemuruh, dia memanifestasikan pedang lebar keemasan dengan putaran pergelangan tangannya. Cahaya keemasan meledak saat dia mengangkat pedang. "Ayo cari tahu siapa yang lebih kuat hari ini, Celestial." Dia melompat ke arah nenek moyang iblis dengan injakan yang kuat. Momentumnya seperti gunung yang maju. Bam! Dia menebas Celestial. Dia setidaknya 100 kali lebih besar dari iblis Celestial. Pukulan itu sepertinya akan merobek bahkan bumi di bawah kaki Celestial. Bluebeard menyipitkan matanya sampai mereka hampir sepenuhnya dekat, merenungkan sesuatu. Dentang! Pedang itu 100 kali lebih besar dari jari Celestial, namun leluhur lelaki itu dengan mudah menangkap pedangnya dan menghentikan serangan hebat itu tanpa banyak kesulitan. Marah, Goldenhall meretas dan menebas lagi, yang semuanya lebih ganas dan lebih mengesankan daripada pendahulunya. Rentetan tebasan menghujani Celestial, mencoba menerobos wilayah kekuasaannya. Namun, pukulan tidak menemukan pembelian pada penghalang ulet dan gagal untuk memecahkannya. Kelopak mata Bluebeard berkedut. "Apa yang kamu tunggu, Bluebeard?" Goldenhall memanggil dengan marah. "Serang dia bersama." Bluebeard membuat suara persetujuan. Kabut samar muncul di sekelilingnya, menutupi bentuknya setelah beberapa saat. Sesaat kemudian, kabut mengembang dan tersebar, dengan Bluebeard menghilang ke udara. Celestial mengawasi Bluebeard. Dia mengira iblis darah itu akan menyelinap ke arahnya, tetapi yang mengejutkannya, Bluebeard tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Celestial melihat sekeliling. Benar-benar tidak ada jejak iblis darah di wilayahnya. Yang tersisa hanyalah seutas kabut tipis. Dia bisa merasakan sedikit energi darah, tetapi tampaknya Bluebeard telah menghabiskan tenaga hidupnya untuk mengubah dirinya menjadi kabut, menembus wilayah Celestial dan melarikan diri. Disintegrasi akan sangat merusak tubuh dan jiwa. Seorang pria yang benar-benar gila. Terkutuk surgawi. Itu membuatnya frustrasi karena Bluebeard telah melarikan diri. Sementara itu, Goldenhall masih melawannya seperti orang bodoh dengan harapan mati. Celestial mencibir mengejek. Tubuhnya membesar juga, mencapai ukuran Goldenhall dalam sekejap dan terus tumbuh sampai dia 5 kali lebih besar. Celestial mendengus mengejek. "Kamu selalu menganggap dirimu sangat pintar, Goldenhall, namun kamu hanyalah batu loncatan untuk Bluebeard bahkan sebelum kematian. Apakah itu layak?" Ketika dia membanting telapak tangannya ke Goldenhall, yang terakhir merasa seperti dia telah terkena kekuatan gabungan di semua langit. Dia harus memanfaatkan kekuatan penuhnya untuk melawan kekuatan yang tak terhentikan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bagaimanapun, lututnya terus membungkuk di bawah tekanan, sampai akhirnya, mereka menyerah dan menghantam tanah dengan keras. Tapi itu bukan akhirnya, telapak tangan raksasa itu terus runtuh. Goldenhall melolong untuk menaikkan moralnya sehingga dia bisa meremajakan dirinya sendiri, tetapi itu tidak akan menjembatani perbedaan kekuatan di antara mereka. Akhirnya, kepala Goldenhall yang sombong tenggelam. Celestial menangkap Goldenhall dan menghancurkannya menjadi sebuah bola sebelum memasukkan yang terakhir ke mulutnya. Krang, krang. Nenek moyang yang menang mengunyah iblis emas, sepenuhnya mengklaim seumur hidup pencapaian budidaya Goldenhall untuk dirinya sendiri. Celestial mengangkat kepalanya dan melolong,
memindai daerah itu dengan mata menyipit, mencoba melihat kemana Bluderit lari ke dalam kegelapan malam. Sayangnya, Bluderit secara licik meninggalkan jejak kabut darah ke segala arah. Bahkan Celestial kesulitan menemukannya. 5 leluhur Celestial lainnya menyusul satu demi satu. Semua selesai, tanya Forefather Celestial. Semua selesai, kata leluhur ketiga. Apakah Bluderit melarikan diri, nenek moyang? Celestial mencibir. Dia licik dan penuh tekad. Dia melarikan diri dengan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan bisa lari selamanya. Petik 2. Betul, kami akan mengejarnya. Pelariannya telah membuat tubuh dan jiwanya lumpuh. Dia tidak akan melakukan banyak perlawanan. Kita harus bisa menyusulnya. Petik 2. 5 leluhur lainnya berpisah untuk mencari Bluderit. Previous. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2304. Bluderit pada dasarnya melakukan bunuh diri kronis dengan cara dia melarikan diri. Dia tahu itu juga siapapun. Meskipun dia telah melarikan diri dari Forefather Celestial, dengan beberapa waktu dan usaha, iblis Celestial masih dapat dengan mudah menemukan dan membunuhnya. Karena itu, ia mempertimbangkan kemana harus pergi setelah melarikan diri. Dia tidak bisa memikirkan jawaban. Setiap jalan menuju jalan buntu. Itu, kecuali dia bisa melarikan diri dari benua dan menuju ke pesawat lain, tidak pernah terlihat lagi. Namun, dia tidak akan bisa selamat dari perjalanan di negara ini. 100.000 mil akan melelahkannya. Pikiran itu memberinya keputusasaan dan kebencian. Yang paling membuatnya marah bukanlah kekalahan yang dideritanya, tetapi pengkhianatan iblis surgawi. Berpikir tentang kekalahan yang diderita pasukan iblis, kilatan cahaya aneh menyentak melalui mata Bluderit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Winterdraw. Tampaknya ada cara untuk bertahan hidup. Semua jalan lain menuju kematiannya. Winterdraw, pangkalan ras manusia, adalah tempat harapannya berada. Bluderit bergegas ke Winterdraw dengan semua yang dimilikinya. Kecepatan perjalanannya hampir membunuhnya. Das putus asa membawanya ke pinggiran Winterdraw dalam waktu singkat, yang hanya beberapa ribu mil jauhnya. Damai di sekitar sini, keruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran dikaburkan dalam gelap. Namun demikian, dia bisa merasakan sisa-sisa kekerasan yang mengerikan. Bluderit berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Apakah Taoist Jiang Chen ada di sini? Dia tidak punya waktu untuk ragu. Jika dia menunggu lebih lama, para leluhur surgawi akan menyusulnya. Jiang Chen telah merasakan pendekatan Bluderit segera setelah dia mendekati Winterdraw. The Great Velurium Torque sangat sensitif terhadap kehadiran iblis. Namun, dia tidak mengira tamu tak diundang itu adalah Bluderit dari suku darah, dan bahwa dia tampaknya sendirian. Apa yang dia rencanakan? Xia Tianze bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen juga bingung. Dia memusatkan indranya dan menyimpulkan bahwa Bluderit memang sendirian. Tidak ada setan lain yang mengintai. Selain itu, Bluderit tampak panik dan lemah, seperti dia akan terjatuh kapan saja. Saya Forefather Bluderit dari suku iblis darah, Taoist Jiang Chen. Saya bersumpah di surga dan di bumi bahwa saya maksud Anda tidak ada salahnya. Saya di sini untuk memberikan kesempatan berharga kepada umat manusia. Jika aku mengucapkan satu kata dusta, semoga aku pingsan dan diklaim mati sekarang. Petik 2. Dia ingin memasuki Winterdraw sesegera mungkin untuk mencari perlindungan. Khawatir bahwa Jiang Chen akan menolak untuk melihatnya, dia membuat sumpah yang serius. Para pembudidaya manusia sangat terkejut. Nenek moyang iblis darah, seorang kasyapa angkat bicara. Aku dengar nasib mereka mahir merusak garis keturunan. Mereka mampu memikat seluruh sekte sendirian. Petik 2. Itu, Jiang Chen tahu. Dia bisa mengatakan bahwa Bluderit tidak ada di sini untuk itu. Lebih penting lagi, iblis itu tampaknya mengatakan yang sebenarnya. Aku akan mendengarkannya. Jangan khawatir, saya bisa berurusan dengannya jika dia tidak baik. Petik 2. Dia tidak membual. Pertempuran sebelumnya telah memperkuat keyakinannya. Dia memiliki perasaan bahwa dia akan naik ke alam ilahi tingkat 6 segera. Jiang Chen tidak takut akan Bluderit ketika iblis itu berada di puncaknya, apalagi ketika dia terluka. Tuan muda meninggalkan Winterdraw dan mendekati Bluderit. Nenek moyang suku iblis darah, namun Anda telah jatuh ke negara ini. Pertunjukan apa yang kamu tampilkan sekarang? Petik 2. Bluderit mengabaikan ejekan Jiang Chen dan menghela nafas dengan sedih. Tragedi telah menimpa ras iblis karena perbuatan jahat iblis surgawi. Dari 10 suku, hanya mereka yang tersisa. Saya satu-satunya yang selamat dari suku lain. Ada taruhan yang harus Anda ambil, Jiang Chen. Petik 2. Taruhan apa? Jiang Chen tersenyum tipis. Taruhan apakah kamu harus percaya padaku atau tidak? Percayalah bahwa umat manusia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini untuk selamanya.
Jika Anda tidak menaruh kepercayaan pada kata-kata saya, umat manusia akan hancur dalam 1 dekade. Petik 2. Bagaimana? Jiang Chen bertanya dengan senyum malas. Itu mudah. Setan-setan celestial telah melahap semua anggota suku lain dan memperoleh kekuatan dan teknik mereka. Begitu mereka selesai mencerna, kekuatan mereka akan tumbuh secara eksponensial. Forefather Celestial akan mencapai puncaknya dan menjadi benar-benar tak terhentikan. Jika kamu tidak menganggap ini serius, Bluderit bergegas keluar dengan cemas, ini akan menjadi kejatuhanmu. Jiang Chen mendengus. Sudahkah aku berkata aku tidak percaya padamu? Percaya saya, itu mengejutkan Bluderit. Ya, saya tahu metode rahasia suku Celestial. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda mengetahui metode ini, menjadi iblis darah. Jiang Chen menatap Bluderit dengan mata menusuk, sepertinya menyalurkan semua rahasianya. Bluderit bergidik, kamu tahu tentang metodenya, apakah Anda sendiri, iblis surgawi? Petik 2. Jiang Chen tertawa, apakah aku terlihat seperti itu? Bluderit menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kamu tidak, namun, saya kebetulan menemukan rahasia mereka dan merupakan satu-satunya iblis yang tahu tentang hal itu. Saya tidak berharap Anda tahu juga. Anda memang kutukan ras saya. Petik 2. Jiang Chen tidak mengomentari itu. Berapa banyak nenek moyang iblis yang ada di sana sebelum mereka dimakan? 15 di samping saya. Yang berarti 6 nenek moyang iblis celestial telah melahap 15 leluhur. Betul, Bluderit mengangguk. Kamu baik-baik saja, Jiang Chen, tetapi jika kamu membiarkan iblis surgawi memperbaiki semua yang telah mereka konsumsi dengan metode rahasia mereka, umat manusia akan hancur. Tidak ada yang akan bisa menghentikan mereka kalau begitu. Tidak seorang pun. Petik 2. Nada darah Bluderit suram. Jiang Chen, bagaimanapun, mempertahankan senyum tipis. Sebagai iblis, bukankah seharusnya kamu senang dengan kebangkitan jenismu? Mengapa aku harus peduli jika aku bukan bagian dari itu? Selain itu, kenaikan kekuatan mereka datang dengan mengorbankan suku iblis darah. Kenapa aku harus senang? Setan-setan langit telah menganiaya saya. Saya tidak akan tenang sampai saya melihat mereka jatuh sendiri. Petik 2. Perlombaan iblis secara alami memberontak. Mereka tidak dapat didefinisikan dengan akal sehat. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2305. Jiang Chen tidak suka keterbukaan seperti ini, tapi dia menikmati konflik internal setan. Dia tersenyum dingin. Bluderit, apakah Anda mencari perlindungan saya? Bluderit terkekeh. Lebih mudah berkomunikasi dengan orang pintar. Untuk menghindari pertanyaan lagi, saya akan langsung ke intinya. Jika Anda menawarkan saya perlindungan, saya akan membantu Anda melawan iblis surgawi. Misalnya, ada peluang untuk itu sekarang. Petik 2. Sangat jujur tentang kamu, Jiang Chen mengangguk. Pengejarmu sudah datang dengan cara ini. Bluderit menyeringai. Bersiaplah untuk memburu mereka. Jiang Chen melirik nenek moyang iblis dengan serius dan tersenyum. Bertindak semaksimal mungkin, lebih meyakinkan seperti itu. Petik 2. Bluderit terkekeh juga, mengangguk. Kembali ke Winterdraw, Jiang Chen memberi perintah kepada 4 binatang suci. Siap-siap, setan-setan surga akan datang. Jika hanya sedikit, jadi kami akan memastikan perjalanan mereka hanya satu arah. Petik 2. Tuan Muda Chen, apakah iblis darah tua itu mencoba menipu kita? Tanya Xia Tianze. Jiang Chen tertawa, tipuannya tidak akan luput dari mataku. Meski begitu, sedikit kehati-hatian tidak pernah menyakiti siapapun. Petik 2. Dia mempersiapkan serangan sementara operasi defensif Winterdraw berlanjut. Dia dan 4 binatang suci bersembunyi di pinggiran kota. The Immaculate Robe menyembunyikan mereka sepenuhnya, membuat mereka hampir tidak terdeteksi. Bahkan jika Bluderit ingin melakukan trik, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Nenek moyang iblis darah benar-benar pucat ketika dia bersandar pada semak klandestin. 2 leluhur iblis surgawi ada di ekornya dalam pengejaran. Itu adalah leluhur keempat dan kelima. Saat judul mereka tercermin, mereka berada di tengah-tengah kelompok di antara rekan-rekan mereka. Sekarang mereka telah mengkonsumsi garis keturunan setan-setan lain, hanya masalah waktu sampai kekuatan mereka tumbuh dengan cepat. Faktanya, mereka memiliki peluang yang sangat bagus untuk menembus ke alam ilahi yang maju. Setan langit tidak mentolerir pengkhianat seperti Bluderit. Kedua leluhur melambat saat mereka mendekati tambang. Bluderit itu orang yang cerdik, kata leluhur kelima dengan lembut. Apakah dia melarikan diri ke arah ini untuk menakuti kita? Dia tidak punya jalan keluar dari ini sendiri. Apakah manusia akan membiarkannya lewat? Petik 2. Nenek moyang keempat lebih serius. Jika mereka melakukannya, oleh Viv, kita akan memiliki lebih banyak masalah di tangan kita. Masalah apa? Apakah Anda takut akan pembalasan dari orang-orang seperti Bluderit? Dia cukup menyedihkan,
terutama setelah kita menerobos, jawab leluhur kelima dengan jijik. Temannya tidak bisa berkata-kata, kameratnya terlalu membosankan untuk kebaikannya sendiri. Oleh Viv, apakah kamu berpikir tentang kemungkinan bahwa Bluderit akan memberitahu manusia tentang rahasia jenis kita? Jika manusia mengetahui tentang konflik internal kita, mereka akan memburu kita tanpa akhir. Kami tidak memiliki banyak pasukan yang tersedia saat ini, dan kami belum tumbuh lebih kuat. Ini adalah waktu paling berbahaya bagi kita. Petik 2. Kata-katanya membungkam yang lain di tenggorokan. Ini memang akan menjadi perkembangan bencana bagi setan-setan surgawi, seandainya itu terjadi. Lihat ke sana, oleh Viv. Nada keempat menjadi agak aneh tiba-tiba. Dia menepuk bahu kelima, lalu menunjuk ke depan. Seorang Bluderit yang tampaknya tidak sadar berbaring di atas rumput di depan mereka. Nafasnya lebih sedikit daripada keluar. Apakah itu dia? Kelima bertanya dengan suara rendah. Pasti, aku ingin tahu apakah dia berpura-pura mati. Petik 2. Ayo kita lihat, dia terluka serius. Kenapa kita berdua harus takut padanya? Kita bisa membunuhnya dari jarak ini 10 kali lipat, tegas Viv tanpa terlalu khawatir. Tapi apakah dia akhirnya bertemu manusia? Keempat menyela. Jika dia punya, ini mungkin jebakan. Kekhawatiran keempat jauh dari tidak berdasar. Senyum tipis terdengar di kejauhan begitu dia menyuarakan keprihatinannya. Kamu cukup pintar. Ini memang jebakan. Petik 2. Spasi membeku sesaat, lalu bergegas mengkonfigurasi ulang dirinya untuk mengakomodasi pendatang baru. Siapa ini? Kedua leluhur iblis langit melompat ke kewaspadaan, menempatkan punggung mereka pada satu sama lain dalam kesiapan untuk berkelahi. Tertawa dengan bebas, Jiang Chen keluar dari kehampaan. Betapa naifnya dirimu begitu santai ketika kamu berada di wilayahku selama beberapa waktu. Tuan rumah seperti apa saya nantinya jika saya tidak keluar untuk menyambut tamu saya? Petik 2. Dua setan langit berwarna ketika mereka melihatnya. Jiang Chen, dalam daging. Kelima melirik Bluderit. Bluderit, dia meludah dengan kejam. Kamu sudah bungkuk begitu rendah untuk mengkhianati setan demi manusia. Bluderit duduk dengan malas. Aku, mengkhianati ras kita. Dia menyeringai kembali. Kamu adalah pengkhianat sejati dari ras kita. Kekejamanmu telah memaksa tanganku. Taois Jiang Chen, ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk menyingkirkan dua orang bodoh ini. Jangan bilang kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang sepele. Petik 2. Kamu mengoceh terlalu banyak, balas Jiang Chen dingin. Dia memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk membunuh salah satu leluhur. 4 binatang suci bersatu bisa memburu yang lainnya. Selain itu, dua target mereka terkejut. Wilayah binatang suci itu sama kuatnya dengan iblis langit sekarang. Kejar mereka. Dia memerintahkan tanpa basa-basi lagi. Binatang-binatang suci menerkam ke udara. Ketika kultivasi mereka semakin tumbuh, mereka memahami beragam kebenaran intrinsik langit dan bumi, termasuk beragam pengetahuan tentang formasi. Dengan demikian, mereka menjadi jauh lebih tangguh dari waktu ke waktu. Serangan mereka membangkitkan kehebohan guntur dan kilat, langit dan unsur-unsur alam. Mereka memerintahkan kekuatan di luar imajinasi nenek moyang iblis celestial. Taring dan cakar drakonik Long Xiaoxuan mengguncang awan dan menyapu bumi. Badai mulai muncul berkat kehadirannya. Astral White Tiger adalah pedang yang menghancurkan semua yang menyentuh apapun yang disentuhnya. Sayap burung vermilion menutupi matahari. Api-apinya cukup panas untuk membakar udara itu sendiri, untuk mengunggulkan cahaya matahari dan bulan. Api bagian dalamnya menyulap cuaca yang sangat spektakuler. Tidak mau kalah, kura-kura hitam membawa gravitasi yang luar biasa dan festering gasnya ke meja. Kabutnya yang berbahaya menembus ke dalam jiwa. 4 binatang suci dipukul dengan berbagai kemampuan, namun gerakan mereka membentuk keseluruhan yang sangat harmonis. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2306. Kedua leluhur iblis celestial itu merasa seperti langit mengalah. Mereka tahu bahwa manusia diciptakan untuk musuh-musuh yang sulit, tetapi pengetahuan mereka sebelumnya hanya bersifat tangensial. Meskipun mereka telah menyerap banyak kekuatan nenek moyang iblis, energi dari pesta mereka tetap tidak dimurnikan dalam diri mereka, menyumbang hampir nol untuk kehebatan mereka saat ini. Keempat binatang suci itu saja memberi mereka kesulitan. Partisipasi Jiang Chen kelelahan dan membuat mereka takut. Keduanya berusaha meminta bantuan menggunakan metode rahasia ras mereka. Daois Jiang Chen, Bluderit berseru, mereka sedang berusaha memanggil iblis langit lainnya. Anda perlu merawat mereka dengan cepat, atau Anda akan memiliki lebih banyak dari mereka di tangan Anda untuk berurusan dengan. Petik 2. Aku tidak ingin kamu mengatakan itu padaku, puji Jiang Chen. Tali air dan api naga sejati sudah bergerak saat dia berbicara, dengan gesit menenun dirinya di antara serangan binatang buas suci untuk terbang menuju leluhur kelima. Kelima sudah cukup sibuk karena harus menghindari pukulan 4 binatang buas.
Dia gagal memperhatikan tali yang merayap di bawah hidungnya. Suara mendesing. Tali itu membungkusnya seperti dua ular tangkas, melingkarkan tubuhnya di sekitar anggota tubuhnya 8 kali. Hah? Kelima menyadari masalahnya terlambat. Bantu aku, oleh keempat. Nenek moyang keempat ingin membantunya, tetapi dia dalam kesulitan yang cukup. Dia tidak punya energi untuk membantu kawannya. Hampir mustahil bagi nenek moyang celestial kelima untuk melarikan diri dari tali naga sejati yang pernah ditangkap. Segel tangan dari Jiang Chen memanggil tali itu, tahanannya diseret. Iblis surgawi dibuang di kaki pemuda itu seperti anjing mati. Jiang Chen membanting telapak tangan tanpa upacara, melumpuhkan kultivasi nenek moyang. Kemudian, dia melemparkan bel emasnya ke nenek moyang keempat. Rune kuno instrumen bersinar dengan cahaya yang mengancam. Agas, nenek moyang keempat berusaha untuk menghindari ketika serangan binatang buas akhirnya menemukan tanda mereka. Dengan ledakan besar, dia benar-benar hancur, baik jiwa maupun raga. Tidak ada satupun debu yang tersisa darinya. Jiang Chen tahu betapa mahirnya roh-roh surgawi dalam menghidupkan dan meregenerasi. Itu wajib ketika berurusan dengan mereka untuk membasmi setiap jejak jiwa dan kesadaran mereka, sehingga tidak meninggalkan mereka ruang untuk pemulihan di masa depan. Dia tidak ingin masalah masa depan ditelepon. Smackdown cepat Jiang Chen mengirim dua leluhur langit hanya dalam sekejap mata. Bluderit terguncang oleh tontonan belaka. Dia tidak mengharapkan kekuatan menakutkan dari kemanusiaan. Tampaknya kekalahan telak iblis tidak selalu disebabkan oleh kepemimpinan yang buruk. Metode Jiang Chen tidak ada habisnya. Apakah lawan seperti dia benar-benar bisa dikalahkan? Setan darah hanya bisa menghela nafas. Dia menganggap dirinya bukan lagi bagian dari iblis, dan hanya peduli pada kematian iblis surgawi. Selamat, Taois Jiang Chen. Sayangnya, setan-setan langit memiliki 4 leluhur-leluhur yang tersisa. Jika mereka tidak dapat berhenti berkultivasi, mereka akan menjadi ancaman yang signifikan pada waktunya. Itulah sifat metode rahasia mereka, sayangnya. Bluderit menawarkan pujian dan peringatan. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu tidak perlu khawatir. Kenakalan iblis surgawi akan mengejar malapetaka mereka sendiri. Petik 2. Aku tidak akan merayakannya sepagi ini jika aku jadi kamu. Jika Forevater Celestial selamat, kemenanganmu akan berdering bagaimanapun. Bluderit melakukan yang terbaik untuk membumikan pandangan pemuda itu. Buka matamu dan awasi aku. Bukankah kamu seharusnya mengkhawatirkan nasibmu sendiri? Petik 2. Bluderit tertawa sedih. Dalam kondisi saya saat ini, saya hanya bisa berharap menyaksikan kesialan iblis surgawi. Jika Anda mengizinkan saya untuk meninggalkan Divine Abyss, saya berjanji untuk tidak pernah kembali. Petik 2. Kamu sangat naif, Jiang Chen tersenyum dingin. Kalau begitu, kamu berniat membunuhku. Tepat setelah saya membantu Anda, darah menjadi gelap, baik mati, atau menjadi budakku. Budakmu, mustahil. Saya lebih baik mati daripada menghadapi penghinaan seperti itu. Bluderit mengamuk. Kalau begitu biarkan aku memenuhi keinginanmu. Anda sudah melakukan bagian Anda. Saya kira saya dapat membakar sejumlah uang kertas untuk Anda ketika saya benar-benar menyingkirkan iblis surgawi. Jiang Chen menyeringai aneh. Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Bluderit berkata dengan suara rendah. Kenapa kamu harus malu menjadi budakku? Jiang Chen mencibir. Banyak orang akan membunuh untuk berada di posisimu di masa depan, tapi aku tidak akan punya alasan untuk menerimanya. Pernyataannya nyaris tak tertahankan. Bluderit ingin menjawab, tetapi kesadaran pemuda itu sudah menerjangnya sendiri. Dewa tingkat hampir ke-6, Jiang Chen sudah setiap bit sama dengan Bluderit. Fakta bahwa yang terakhir terluka parah dan lemah adalah kerugian besar. Kesadaran manusia juga setara dengan dunia ilahi yang maju. Keberhasilan menanamkan merek perbudakan hampir seketika. Apakah Anda setuju atau tidak? Saya sudah membuat meterai kesadaran Anda. Jiang Chen tertawa. Kau akan memuji nasib baikmu di masa depan, aku jamin. Kebebasan Anda bergantung pada seberapa besar Anda membuat saya terkesan dengan kinerja Anda. Petik 2. Ketidakacuhan dalam nada bicaranya menyangkal kesombongannya yang kasual. Awalnya mendidih dengan kemarahan, Bluderit memangkas pernyataan sinisnya ketika dia menyadari bahwa kesadaran muda Jiang Chen menyaingi Forevater Celestial. Dia diam-diam terkejut. Jika pemuda itu sudah sekuat ini, seberapa besar jadinya dia ketika dia dewasa penuh? Dia akan mampu menaklukkan pesawat surga, bukan? Bahkan, dia sudah layak bertarung di antara mereka. Bawa dia kembali. Saya sedang melakukan perjalanan lagi, Jiang Chen menginstruksikan Xia Tianze dan yang lainnya. Dia tidak lagi peduli dengan setan darah. Bagaimanapun, kehidupan Bluderit sekarang sepenuhnya dalam genggamannya. Di mana Anda akan pergi, Tuan Muda Chen? Ankashapa bertanya dengan rasa ingin tahu. Setan-setan langit belum menemukan pijakan mereka. Ini adalah saat yang tepat untuk mengejutkan mereka.
Saya tidak akan memiliki kesempatan seperti ini di masa depan. Petik 2. Jiang Chen telah menahan diri untuk tidak mengambil nyawa leluhur kelima secara sengaja. Dia memanggil 4 binatang suci kepadanya, lalu menghilang di langit di atas Winterdraw. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2307. Setelah pertempuran yang terjadi sesaat sebelumnya, giliran manusia untuk melakukan serangan balik penuh terhadap iblis. Pertengahan perjalanan, Jiang Chen berubah menjadi bapak leluhur kelima. Dia berhenti terbang ketika dia melihat cahaya meluncur ke arahnya dari kejauhan. Itu adalah leluhur celestial lainnya. Kenapa kamu di sini, Oleh Viv? Bukankah kau seharusnya bersama Oleh keempat? Itu nenek moyang ketujuh, yang termuda dari semua teman sebayanya. Panik muncul di wajah Jiang Chen. Oleh ketujuh, Bluderit telah bergabung dengan manusia dan menjual rahasia kita. Kita harus segera kembali untuk memberitahu Forefather Celestial dan meminta penilaiannya. Oleh keempat disergap oleh manusia, dia pergi sekarang. Petik 2. Apa? Nenek moyang ketujuh tercengang. Kamu, jika Oleh Ford disergap, mengapa kamu melarikan diri sendiri? Kamu, dia tidak senang dengan kurangnya kesetiaan Oleh Viv. Jiang Chen menarik ekspresi suram. Apa aku seharusnya mati bersama Oleh keempat? Hei, apa itu Oleh ketiga di sana, Oleh ketujuh? Petik 2. Nenek moyang melihat ke arah yang ditunjukkan, tetapi tidak ada di sana. Sebuah firasat buruk melintas di benaknya sesaat sebelum serangan kuat dari punggungnya memakannya. Lonceng emas Jiang Chen ditutup pada leluhur ketujuh. Nenek moyang bungsu iblis celestial sudah lebih lemah dari pria muda itu, dan telah tertangkap tanpa disadari. Tidak ada jalan keluar baginya. Tangkapan lain tanpa perjuangan. Jiang Chen melumpuhkan kultivasi yang satu ini juga. Menjaga mereka tetap hidup berarti bahwa lampu jiwa mereka akan tetap utuh, yang menjaga rahasia kekalahan mereka dari nenek moyang tertua dan yang lainnya. Dia tidak ingin memperingatkan musuh-musuhnya sebelumnya. Pria muda itu hampir tidak puas dengan kemajuannya. Masih ada leluhur tertua, kedua, dan ketiga yang tersisa. Mereka yang terberat dari kelompok itu, tidak diragukan lagi. Petik 2. Setelah beberapa pemikiran, ia menganggap leluhur kedua sebagai target terbaik. Menurut informasi Bluderit, nenek moyang kedua adalah sekuat yang ketiga, tetapi banyak yang gagal. Terbaik untuk memulai dengan hasil mudah sebelum dia pindah ke musuh yang lebih tangguh. Mustahil bagi iblis untuk menyebabkan terlalu banyak masalah, sekarang mereka hanya memiliki 3 nenek moyang iblis surgawi. Apa gunanya kultivasi beberapa dekade bagi mereka? Itu lebih dari cukup waktu baginya untuk menerobos ke alam ilahi yang maju. Hal yang sama berlaku untuk binatang suci. Nenek moyang iblis tidak akan memiliki kesempatan. Nenek moyang kedua masih mengejar Bluderit, tapi dia memilih arah yang salah. Dia sedang dalam perjalanan kembali ketika dia merasakan kematian leluhur keempat, dan segera bergegas ke arah itu karena itu. Dalam beberapa saat, dia melihat leluhur ketujuh datang ke arahnya dari arah mata angin yang berbeda. Saudara kedua, Jiang Chen tahu ini adalah apa yang disebut nenek moyang ketujuh rekannya. Apakah kamu juga merasakannya, Oleh ketujuh? Nenek moyang kedua agak cemas. Oleh keempat, maksudmu? Tanya leluhur ketujuh dengan suara rendah. Iya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Bagus kau datang, ayo kita selidiki bersama. Petik 2. Apakah kita perlu memberitahu Forefather Celestial tentang hal itu? Tidak, nenek moyang tertua sedang mencerna Golden Hall, jadi sebaiknya kita tidak mengganggunya. Kita harus baik-baik saja sendiri. Saya sudah menghubungi Oleh Third juga, jadi dia dalam perjalanan. Bukankah Oleh keempat dan kelima dekat satu sama lain? Ada berita dari Viv. Petik 2. Saya mencoba mengirim pesan, tetapi saya tidak mendapat jawaban. Saya melihat, ayo pergi. Nenek moyang kedua sama sekali tidak tahu tentang penipuan itu. Dia memimpin jalan ke depan, membuka punggungnya ke Jiang Chen. Pemuda itu mendapati ini agak menggelikan. Jadi bagaimana jika setan-setan langit adalah ras yang kuat? Mereka rentan terhadap kebodohan sama seperti orang lain. Pria muda itu menyimpan tali air dan api naga sejati miliknya siap. Dia berlari pada leluhur kedua dan kedua penjaga yang terakhir sepenuhnya turun. Bahkan, iblis itu bingung ketika dia menemukan dirinya terikat. Kamu, apa yang kamu lakukan, Oleh ketujuh? Begitu serangannya berhasil, Jiang Chen mengunci ruang untuk mencegah kontak antara leluhur kedua dengan sekutunya. Dia tersenyum. Kamu salah orang. Saya bukan, Oleh Seven, Anda. Saya terkejut Anda berada di peringkat kedua dengan tingkat kecerdasan ini. Suku Celestial tidak bernilai banyak, ya. Petik 2. Tunggu, kau Jiang Chen. Nenek moyang kedua akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Jiang Chen tidak memberinya waktu reaksi sama sekali. Dia menamparkan iblis untuk melumpuhkan kultivasinya juga. Dia sangat gembira dengan keberhasilannya yang berurutan.
Dia tidak menyangka hal ini akan berjalan lancar. Setan-setan langit benar-benar berada dalam posisi yang berbahaya. Kepemimpinan yang buruk dari nenek moyang tertua tidak diragukan lagi. Bahkan sedikit saja bimbingan akan mencegah leluhur-leluhur lainnya dari mengamuk tanpa perhatian. Mereka praktis membuang hidup mereka. Atau mungkin karena terlalu percaya diri mereka yang menyebabkan ini. Tentu saja, Jiang Chen tidak memiliki belas kasihan untuk musuh-musuhnya. Hanya leluhur ketiga dan tertua yang tersisa. Aku seharusnya tidak kesulitan berurusan dengan yang ketiga jika 4 binatang suci membantuku. Tetapi yang terbaik yang bisa kulakukan melawan yang tertua adalah dasi. Sayangnya, leluhur ketiga tidak ditemukan. Setan yang dimaksud sudah kembali ke markas setan. Naluri yang tak bisa dijelaskan bahwa bahaya sedang terjadi memenuhi hatinya. Dia terpaksa mengevaluasi kembali situasi. Nenek moyang, apa yang lain sudah kembali? Tanya leluhur ketiga. Aku merasakan sesuatu terjadi pada oleh keempat barusan. Apakah Anda tahu apa yang terjadi, Oleter? Begitu banyak dari Anda yang mengejar kentut tua itu, namun ia berhasil membunuh oleh keempat. Nenek moyang tertua tidak senang. Oleh keempat dan kelima bersama-sama. Nenek moyang ketiga mengerutkan kening. Jika sesuatu terjadi pada satu, yang lain seharusnya tidak terhindar. Bagaimana dengan oleh second dan ketujuh? Apakah kamu melihat mereka? Petik 2. Tidak semuanya. Ayah tertua bahkan lebih kesal. Kamu terlalu mudah melakukannya. Atau apakah 200.000 tahun disegel yang membuat anggota tubuh Anda berkarat? Kenapa kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu sederhanakan? Petik 2. Teguran dari nenek moyang tertua membuat nenek moyang ketiga agak tidak bahagia, tetapi dia tidak mengembalikan suntikan. Bapak nenek, dia melaporkan sebagai gantinya, saya pikir ada sesuatu yang salah tentang semua ini. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2308. Forefather Celestial melambaikan tangan yang menolak. Cukup, hubungi mereka dengan metode rahasia kami dan suruh semuanya kembali. Bluderit tidak begitu penting sehingga kita tidak mampu menghindarinya untuk saat ini. Saya akan menghadapinya nanti. Kematian yang cepat terlalu berbelas kasih. Petik 2. Nenek moyang ketiga mengerucutkan bibirnya. Bukan itu yang dia maksudkan. Aku hanya khawatir, nenek moyang, dia tergagap. Tentang apa? Aku khawatir Forefather Bluderit telah melarikan diri ke Winterdraw dan memberitahu manusia rahasia kita. Para pembudidaya manusia tidak akan memberi kita waktu untuk mencerna apa yang telah kita konsumsi. Beberapa dekade mendatang akan sangat berusaha. Petik 2. Tantangan apa yang belum dihadapi ras kita? Semakin sulit situasinya, semakin kita dapat memanfaatkan potensi kita. Berhenti mengkhawatirkan. Panggil nenek moyang lainnya kembali. Kita harus memasuki budidaya pintu tertutup sekarang. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ketidaksabaran mewarnai suaranya. Nenek moyang ketiga tidak berani tidak setuju. Dia tahu Forefather Celestial telah menjadi sombong. Tidak ada yang bisa dia katakan yang akan berhasil. Baiklah, kalau begitu, dia mendesak teman mereka untuk kembali sesegera mungkin. Bahkan jika nenek moyang keempat telah jatuh, masih ada 5 lainnya. Setelah 5 mencapai puncaknya, ras iblis memiliki peluang bagus untuk membangun kembali kejayaan masa lalu mereka. Nenek moyang ketiga keluar dan menggunakan metode rahasia mereka untuk memanggil leluhur lainnya. Tidak lama kemudian, leluhur ketujuh datang untuk mengucapkan salam. Aku merasakan sesuatu terjadi pada oleh keempat. Apa yang terjadi, Oleter? Apakah itu alarm palsu? Petik 2. Nenek moyang ketiga melambaikan tangan. Senang memilikimu kembali, oleh ketujuh. Pernahkah Anda melihat oleh kedua dan kelima? Petik 2. Aku belum. Bukankah mereka berdua pergi bersama? Petik 2. Nenek moyang ketiga menghela nafas dan melihat ke kejauhan, bermasalah. Jika Bluderit memang membelot keras manusia, oleh keempat dan kelima akan berada dalam bahaya besar. Kenapa kamu masih di sini, oleh ketujuh? Nenek moyang ketiga meliriknya. Kamu harus melapor kembali ke nenek moyang. Baik. Nenek moyang ketujuh mengangguk sedikit dan berjalan melewati bapak leluhur ketiga. Hidung leluhur ketiga berkedut. Tunggu, oleh ketujuh. Nenek moyang ketujuh berhenti. Apa itu? Apakah kamu melihat oleh second? Tanya leluhur ketiga dengan sinar di matanya. Aku tidak melakukannya. Ekspresi bingung melintasi wajah leluhur lelaki ketujuh. Hatinya tenggelam pada pertanyaan leluhur ketiga. Jika kamu belum melihatnya, mengapa aku mencium aroma dupa unik oleh second padamu? Aromanya segar. Petik 2. Menyembunyikan reaksinya, Jiang Chen tertawa. Kamu bereaksi berlebihan. Mungkin aku melewati tempat oleh second tadi. Tidak ada yang aneh dengan aroma tubuhnya pada saya. Petik 2. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan, dengan gerakan mengalir, mengaktifkan talisman Dewa Velurium. Ada ledakan cahaya saat serangan di dalam jimat diluncurkan pada leluhur ketiga.
Jiang Chen tahu paparan tidak bisa dihindari jika pertanyaan dilanjutkan. Lebih baik bergerak sekarang karena dia sudah siap. Jimat berisi kekuatan penuh Divine Velurium. Bahkan nenek moyang ketiga mungkin tidak selamat ketika tertangkap basah. Meskipun agak waspada karena kewaspadaannya, nenek moyang itu terlalu dekat untuk menghindari semua serangan. Dia mundur sesegera mungkin, tetapi masih terpukul. Dadanya menegang dan rasa manis logam mengalir di mulutnya. Darah crimson menetes dari sudut mulutnya. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Nenek moyang ketiga melolong untuk memberitahu Forefather Celestial. Jiang Chen mencibir. Waktu untuk mati. Lonceng emas yang bergemuruh terbang menuju leluhur ketiga dengan kekuatan luar biasa. Jiang Chen memanifestasikan gunung magnetik pada saat yang sama. Badai kacau muncul dan mengisolasi nenek moyang ketiga. Pada saat yang sama, Tuan Muda mengambil pengawasan eksistensi dan mengaktifkan cahaya yang merusak. Dia meluncurkan 3 serangan berbeda dalam sekejap. Nenek moyang ketiga cepat, tapi tidak secepat Jiang Chen. Selain itu, manusia itu mengejutkannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan leluhur ketiga. Dia berhasil menghindari 2 serangan pertama, tetapi bukan cahaya tirani dari cermin. Sinar cahaya menerobos udara dan menabrak leluhur ketiga dengan ledakan keras. Sinar itu menyebar dan menghancurkan leluhur menjadi abu. Itulah yang disambut Celestial ketika dia bergegas keluar. Oleter, begitu Jiang Chen merasakan pendekatan Celestial, dia terbang dalam sekejap cahaya. Kamu tidak akan pergi. Surga bergetar karena amarah. Dia bergerak untuk mencegat manusia dengan suaranya yang tajam. Namun, Jiang Chen telah meramalkan langkah iblis itu. Dia pergi ke arah yang berlawanan. Serangan itu merindukan rambutnya. Kemarahan mendidih di hati iblis. Aku akan membalaskan dendammu, Oleter. Nenek moyang suku iblis langit dekat dan Celestial menghargai mereka semua. Kalau tidak, dia tidak akan berbagi garis keturunan dan teknik suku yang berbeda dengan mereka. Nenek moyang ketiga, terutama, adalah orang kepercayaannya. Dia tidak menyangka Jiang Chen akan cukup berani untuk menyerang leluhur ketiga di depan pintunya dan berhasil. Tanpa bapak leluhur ketiga meninggal, Celestial tidak memiliki siapapun untuk meminta nasihat lagi. Dia mengejar dengan tabah setelah Jiang Chen, diliputi kemarahan. Dia menginginkan manusia lebih mati daripada mati. Ada lebih dari beberapa skor untuk diselesaikan dengan pemuda itu. Jiang Chen tidak berusaha melarikan diri, tetapi untuk memancing Forefather Celestial pergi. Dia tidak ingin melawan iblis di ruang kerjanya sendiri. Jika mereka bertarung, itu pasti ada di tempat lain. Pertikaian telah meninggalkan ras iblis tanpa leluhur lain, tetapi para antek yang tak terhitung jumlahnya bisa menyusahkan. Jiang Chen akan meninggalkan mereka ke elit manusia dari Winter Draw dan tikus Goldbeater. Dia akan bersenang-senang dengan Forefather Celestial. Forefather Celestial bertekad untuk membunuh Jiang Chen. Kemanapun manusia pergi, dia mengikuti. Jiang Chen akan mati. Hari-hari berlalu. Pengejaran mereka mengambil mereka dari Winter Draw ke tanah suci Sunrise, dan akhirnya ke tanah suci Martial. Jiang Chen akrab dengan daerah itu. Dia memutuskan untuk menghadapi nenek moyang di sini. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2309. Kemarahannya belum mereda beberapa hari dalam pengejaran, Celestial menatap tajam ke arah Jiang Chen ketika yang terakhir akhirnya berhenti. Apa yang menyebabkannya? Saya pikir Anda akan mencoba untuk berlari kembali ke Winter Draw. Jangan bilang kau akan bertarung denganku sampai mati. Dia mencibir. Jiang Chen dengan tenang menjawab, Surgawi, saya akan bunuh diri sekarang jika saya adalah Anda. Bagaimana dengan Grand Host yang pernah Anda turunkan? Hancur, semua berkat Anda. Aku tidak pernah membayangkan memberantas kalian iblis akan mudah. Surga mendengus. Wah, nikmati sombongmu selagi bisa. Setelah saya membunuh Anda dan menaklukkan benua, apakah Anda pikir saya akan kesulitan menciptakan lebih banyak setan? Saya telah menyerap 10 suku dan menggabungkan kekuatan mereka di dalam diri saya. Dunia ini adalah milikku untuk diambil. Yang lain mungkin sudah mati, tapi jadi apa? Bahkan kamu tidak bisa mengalahkanku. Di dunia ini, aku tak terkalahkan. Petik 2. Jiang Chen dengan dingin menukas, sepertinya Anda tidak terlalu peduli untuk anggota suku Anda. Hati Celestial berdarah untuk teman-temannya yang sudah mati, tetapi dia harus bersikap berani, jadi dia mengangkat bahu. Mereka membuat tempat tidur mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka dibunuh oleh bocah nakal? Tidak berguna, semuanya. Petik 2. Tanpa pertimbangan, Jiang Chen hanya bisa tertawa. Dia benar-benar tidak memiliki comeback yang baik terhadap logika yang tak tahu malu ini. Apakah begitu? Biarkan aku merasakan kekuatanmu, Celestial. Petik 2. Hahaha, nak, kamu bahkan tidak di tingkat ke-6 jika aku tidak salah.
Dengan kultivasi Anda yang menyedihkan ini, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya dengan beberapa harta? Anda berada dalam kebangkitan yang kasar. Aku akan mengukir kekuatan sejati iblis celestial ke tulang belulangmu. Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan tenang, saya tahu lebih banyak tentang kekuatan Anda daripada Anda tahu tentang saya, setidaknya. Saya sudah lama mendengar tentang apa yang disebut seni rahasia suku Anda, tetapi Anda tidak mengerti sedikit pun tentang keterampilan saya. Tidakkah menurut Anda itu kerugian mendasar? Petik 2. Celestial mencibir. Dan bagaimana dengan itu? Anda hanyalah orang lokal dari benua kecil yang menyedihkan. Saya mendapatkan yang terbaik dari setiap pembangkit tenaga listrik kuno. Apakah Anda lebih kuat dari Velurium Ilahi Agung? Petik 2. Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Jiang Chen tiba-tiba mengaktifkan pengawasan keberadaan dan menembakkan sinarnya untuk memusnahkan tanpa peringatan. Sinar cahaya akan mengejar masalah bagi Celestial jika itu membuatnya tidak sadar. Tapi, dengan sangat waspada sejak awal, iblis telah mengantisipasi langkah semacam ini. Dengan senyum dingin, sosoknya bergeser ke samping dan menghindari serangan itu. Baik itu, kekuatan cahaya diam-diam mengguncangnya. Bahkan dia tidak berani menerimanya secara langsung. Ini adalah perbedaan utama dari pertarungannya melawan Golden Hall dan Blooderit. Saat itu, dia yakin menghadapi langsung apapun yang mereka bisa lakukan, tapi pancaran destruktif ini dapat secara objektif mengancam hidupnya. Sialan, bocah ini benar-benar semua jenis ikan. Sosoknya berubah ketika dia menyiapkan metode iblis surgawi. Dia bisa menggunakan kemampuannya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan untuk serangan yang tak terduga dan selalu berubah. Namun sampai ke intinya, gayanya berasal dari dasar-dasar sukunya. Dia tiba-tiba melolong, suaranya membawa momentum gempa bumi, menghasilkan suara sama kisi-kisinya seperti gerbang neraka yang terbuka pada sekelompok roh yang meratap. Keterampilan ini bernama Celestial Demon Hall. Itu bukan seni yang tampak paling mengesankan, tetapi bisa menutup biaya langit dan mengompres ruang angkasa, atau menyerang daging dan mengancam jiwa. Kultivator yang lebih lemah akan tidak berdaya untuk menahan gelombang suara, pikirannya lenyap di tempat. Tapi Jiang Chen lebih dari pertandingan untuk surgawi ketika datang ke pikiran. Deadpan, dia membalas lolongan iblis dengan teriakannya sendiri. Naga mengaum. Kemampuan suku naga, itu melonjak keluar lapisan demi lapisan seperti gelombang laut, sepenuhnya menyaingi serangan celestial dalam kekuatan. Akibatnya, bentrokan frontal tidak menghasilkan pemenang yang jelas di antara mereka berdua. Namun, Jiang Chen tidak pernah berniat untuk bertarung langsung. Menggunakan jubah rapi, ia melarikan diri dari langit tanpa jejak. Saat berikutnya, keempat binatang suci muncul entah dari mana dan mengerahkan formasi mereka, siap untuk mengalahkannya. Kekuatan gabungan mereka segera terbukti cocok untuk nenek moyang iblis. Masing-masing dari mereka berada di tengah dunia ilahi. Ditambah dengan misteri penciptaan yang dimanifestasikan ketika keempatnya bertarung sebagai satu, perlawanan mereka terbukti cukup luar biasa untuk membuat iblis tersengat. Mengingat tingkat kultivasi individu mereka, mereka seharusnya jauh lebih lemah daripada dia. Memang ada 4 dari mereka, tetapi seharusnya tidak merepotkan. Namun, melawan segala rintangan, mereka memberi kembali sebaik yang mereka dapatkan. Bagi Celestial, bagian yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya Jiang Chen. Manusia tidak terlihat di mana-mana meskipun pencarian mental berulang kali. Desas-desus tentang bocah lelaki yang memiliki harta tersembunyi tampaknya beralasan. Itu adalah situasi yang sulit baginya untuk masuk. Dia tidak yakin dia bisa menang melawan binatang buas, untuk mengatakan tidak ada yang mengalahkan mereka secara langsung. Tentu saja, dia memiliki keterampilan tersembunyi lainnya di lengan bajunya. Tetapi binatang buas itu bisa melawan mereka dengan menyalakan garis keturunan mereka dan menggunakan kartu truf mereka sendiri juga. Dengan kedua belah pihak mempertaruhkan nyawa mereka, apa yang akan dilakukan Jiang Chen dari bayang-bayang itu? Sebagai konsekuensinya, ia tetap berhati-hati di tengah kecemasannya. Alih-alih menekan terus tanpa alasan, ia terus memantau sekelilingnya selama pertarungan. Dia bahkan berpikir untuk menarik lebih dari 1 kali. Tapi, terus-menerus dilanda binatang buas yang suci, tidak ada kesempatan untuk lolos. Pertarungan berlangsung selama 3 hari, lalu 1 minggu, lalu setengah bulan, selalu dengan cara lama yang suram. Tidak ada pihak yang bisa melampaui yang lain. Kesabaran surgawi mulai menipis. Dia punya firasat Jiang Chen sedang menunggu di sayap, siap untuk menjebaknya. Dia ingin pergi, tetapi binatang suci terus mengikuti setiap langkahnya. Satu-satunya kesempatannya adalah melepaskan keselamatannya sendiri untuk menemukan celah. Sementara itu, Jiang Chen duduk di tempat terpencil di suatu tempat di tanah suci marsial saat ia berusaha untuk mencapai alam ilahi tingkat ke-6. Kesuksesan hampir dapat dijangkau. Dia telah memperhatikan kemungkinan terobosan selama pertarungan.
Sebagai hasilnya, dia mempercayakan pertarungan pada binatang buas sehingga dia bisa pergi dan fokus pada kultivasi. Langit membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. 7 hari kemudian, dia akhirnya mencapai tujuannya. Meskipun kekuatannya tidak membuat lompatan dramatis ke depan, itu jelas telah ditingkatkan. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2310. Surgawi hampir bersumpah dengan keras. Setelah menghilang selama setengah bulan, Jiang Chen terkutuk telah tumbuh kuat lagi ketika dia kembali. Dari mana datangnya bakat mengerikan seperti itu? Kebencian awal yang dia rawat terhadap Tuan Muda telah sepenuhnya memberi jalan untuk ditangkap. Realitas akhirnya menyadarinya, lebih besar dari yang pernah dia bayangkan, anak muda ini adalah makhluk yang mustahil untuk didefinisikan. Dengan kultivasi di tingkat ke-6 dan binatang buas yang tak kenal takut untuk membantunya, Jiang Chen dengan sedih memuji kekuatan iblis. Meskipun belum berada di alam ilahi yang maju, kesadarannya melebihi kekuatan celestial, sebuah fakta yang mengejutkan pikiran iblis. Tanpa tepi mentalnya, implementasi nenek moyang dari seni iblis celestial kehilangan setengah efektivitasnya. Seni fisik ditumpulkan oleh binatang buas, sementara seni mental terbukti tidak efektif terhadap manusia. Dengan tidak ada tempat untuk berputar, Celestial mendapati dirinya berada di ujung tambatannya. Retret yang strategis akan menjadi hasil terbaik, tetapi lawannya mengalahkan usahanya dengan melecehkan waktu dan waktu lagi. Dia hampir menghancurkan atasannya. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Jiang Chen dan perusahaan yang diberikan beberapa dekade untuk mengasimilasi kekuatan suku lain. Tidak. 1 dekade akan menyegel kesepakatan. Sebaliknya, ia direduksi menjadi terus-menerus kehilangan posisi. Jiang Chen, apa yang kamu coba lakukan? Apakah ada gunanya melanjutkan pertarungan? Dia mencerca, amarahnya akhirnya menjadi lebih baik darinya. Tanpa terganggu, pemuda itu membantah, saya tidak keberatan sama sekali. Kau sisa hidup jenis terakhirmu. Selama aku membuatmu sibuk, kedamaian akan kembali ke Divine Abyss. Petik 2. Huff. Anda mungkin membuat saya terkurung di sini, tetapi Anda tidak akan pernah membunuh saya. Ini buang-buang waktu. Petik 2. Sia-sia. Jiang Chen secara alami memohon berbeda. Membunuh Celestial tidak di luar bidang kemungkinan, tetapi dia harus langsung menuju jugular segera setelah kesempatan muncul dengan sendirinya. Dan akan muncul dengan sendirinya, karena tautan segelnya terlepas setelah terobosannya baru-baru ini, memberinya talisman Kaisar Langit. Mungkin sebuah renungan sederhana untuk ayahnya, namun demikian menyimpan kekuatan luar biasa dari seorang Kaisar Surgawi. Barang itu dapat digunakan 7 kali, masing-masing sesuai dengan 40% dari kekuatan ayahnya, 50%, dan seterusnya, hingga 100% penuh. Melepaskan serangan pada 90 atau 100% akan menghancurkan seluruh benua, mendatangkan malapetaka yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Jadi, dia berdebat apakah 40 atau 50% akan lebih tepat. Mengingat apa yang dia ketahui tentang ayahnya, bahkan 40% dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Apakah dia punya pilihan lain? Kaisar Langit memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan pesawat material dengan menjentikkan jari mereka, jadi dia tidak berani terburu-buru menggunakan jimat. 40% harus setara dengan serangan biasa. Ini lebih dari cukup untuk membunuh Celestial, atau paling tidak membuatnya lumpuh fatal. Petik 2. Masalahnya adalah kerusakan jaminan untuk Myriad Abyss Island. Dan apakah itu akan meratakan semua tanah suci marsial? Surgawi bukanlah seseorang yang bisa dia buang dengan cara biasa. Tetap terjebak, ya, tapi tidak langsung membunuh. Memanggil jimat adalah satu-satunya metode untuk menjamin kematian iblis. Tapi apa yang akan terjadi dengan yang lainnya? Ayah pasti punya alasan untuk memberikannya kepadaku di alam ilahi tingkat 6. Mungkin destruktif ekstrim akan terbatas pada area kecil. Kedengarannya lebih masuk akal, semakin dia memikirkannya. Sekarang, dia sudah yakin ayahnya adalah kekuatan pendorong di balik reinkarnasinya. Sebagai bagian dari pengaturan ayahnya, jimat itu pasti dimaksudkan untuk digunakan. Mari kita coba. Bahkan jika Myriad Abyss hancur, aku bisa kembali ke domain manusia. Bagaimanapun, aku harus bisa mengendalikannya di bawah 40%. Petik 2. Surgawi penuh dengan frustrasi. Dia telah berjuang cukup lama untuk mengetahui peluang kemenangannya sangat tipis, kecuali dia bisa mencapai terobosannya sendiri. Daripada terperosok dalam pertarungan sia-sia, dia lebih baik dilayani dengan mengasingkan diri selama 1 dekade sebelum mencari Jiang Chen lagi. Itu adalah rencana yang bagus dalam teori, tetapi bagaimana mempraktikkannya? Untuk melarikan diri, dia harus membayar harga. Entah itu memanfaatkan seni terlarang sukunya dengan mengorbankan kekuatan hidupnya, atau melemparkan hati ke angin dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat,
ia memilih yang pertama. Namun, Jiang Chen segera memperhatikan gelombang kesadaran iblis dan perubahan auranya. Kemungkinan besar, Celestial siap untuk meluncurkan langkah pamungkas. Kepala, semuanya, dia akan menggunakan teknik yang kuat dan saya bermaksud merespons dengan baik. Jadi perhatikan perintah saya dan tetap dekat dengan saya, jangan sampai Anda terjebak dalam baku tembak. Petik 2. Jimat tidak membedakan teman dari musuh. Begitu terperangkap dalam bidang pengaruhnya, semuanya akan musnah tanpa pandang bulu. Peristiwa berikut membuktikan ketajaman inderanya. Aura langit berkembang lebih jauh, permulaan seni terlarang hampir terasa. Melihat iblis mengumpulkan energinya, tuan muda itu berteriak, mundur. Rekan lamanya, binatang buas merespons pada tingkat naluriah dan mundur tanpa penundaan. Sementara itu, ia mengacungkan talisman Kaisar Langit dan menanamkannya dengan kesadarannya, menyalakan sekering mengerikan yang akan meledakkan seluruh benua. Segudang ekspresi melintas di wajahnya yang hikmat. Jimat diaktifkan dalam waktu singkat, kekuatan menakutkan dari surga dan bumi membengkak ke proporsi epik lebih cepat dari yang bisa berkedip. Ledakan, gelombang kejut mengerikan menelan ruang di depannya dan menyapu semua yang hidup atau lembab, hingga setitik debu terkecil. Tapi itu tidak menyebar tanpa terkendali. Alih-alih, itu tetap terkurung dalam beberapa puluh mil. Namun, di dalam area yang dimaksud, ledakan melahap semua materi dan mengguncang ruang itu sendiri dalam ledakan cahaya. Saat berikutnya, itu merobek segalanya. Bahkan Celestial pun tidak bisa lepas dari nasib suram ini. Ketakutan tertulis besar di wajahnya saat dia lenyap, sama tak berdaya untuk melawan seperti pisau gandum melawan banjir. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2311. Aspek yang paling mengerikan dari jimat adalah bahwa ia tidak menghasilkan kembang api yang spektakuler, namun tidak ada yang bertahan dari serangannya. Itu menyisir melalui area yang terdefinisi dengan baik, menghancurkan semua struktur di dalam, menghancurkan semua materi. Jeritan tunggal yang menyedihkan adalah yang tersisa dari Celestial. Ketika alam semesta memperbaiki dirinya sendiri lagi, pemandangan itu berdenyut di atas hamparan kekosongan yang besar. Selain kawah yang sangat besar, tidak ada yang terlihat. Rumput, pohon, jalan, dan bukit, semuanya telah kembali ke pembuatnya. Jiang Chen sendiri kesulitan mendapatkan kembali kedudukannya setelah menyaksikan intensitas serangan. Adapun binatang suci, mata mereka bersinar dengan kilatan aneh dicampur dengan sepotong ketakutan. Acara melebihi pemahaman mereka. Seandainya mereka memakai sepatu Celestial, mereka juga akan menggigit debu. Apa dia sudah mati? Terlihat sedikit bodoh, White Astral Tiger belum kembali ke akal sehatnya. Mungkin, kura-kura hitam juga dipenuhi dengan keraguan. Musuh mereka akhirnya dikalahkan, namun merekalah yang berwajah pucat. Burung Vermilion tersenyum masam. Tuan muda, mengapa Anda menunggu begitu lama jika Anda memiliki senjata yang kuat disiap? Kami menumpahkan darah, keringat, dan air mata di luar sana. Petik 2. Long Xiaoxuan membalas, tentu saja itu untuk memberi kami pengalaman bertarung yang nyata. Tidakkah kamu pikir kita semua mendapatkan banyak hal? Petik 2. Bentrok dengan Celestial memang bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, mencerahkan suasana. Saudara Long mengerti saya dengan baik. Bukannya saya tidak ingin menggunakannya, saya hanya tidak yakin seberapa merusaknya. Petik 2. Itu terlalu mengerikan, seru burung Vermilion. Tidak pernah dalam mimpi terliar saya pernah membayangkan kehancuran pada skala ini. Tapi yang lebih menakutkan adalah bagaimana itu dikendalikan dengan sempurna. Hanya dewa tingkat ke-9 atau ke-10 yang bisa menggunakan tingkat kendali ini. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tetapi tidak memperbaiki binatang suci itu. Tingkat ke-9 atau ke-10. Kita berbicara tentang seorang kaisar celestial di sini, seseorang yang telah menyentuh batas-batas dunia ilahi dan membuka paksa misteri Dao tertinggi. Diakui oleh alam semesta itu sendiri, seorang kaisar surgawi sejati mewakili puncak alam ilahi. Dewa tingkat ke-9 bukanlah pemandangan yang terlalu langka di alam surga, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk ke dunia setengah dewa. Adapun God Kings asli, mereka jarang seperti gigi ayam. Tetapi bahkan mereka pun tidak bisa menjadi kaisar celestial tanpa dianugerahi tanda penciptaan oleh Dao tertinggi. Seseorang harus memenuhi banyak syarat secara bersamaan untuk dianggap sebagai kaisar celestial sejati. Pertama, berkultivasi dengan aman di alam God King. Kedua, pengakuan terhadap alam semesta dan penyerahan tanda penciptaan. Ketiga, penyempurnaan dari pesawat surgawi seseorang sendiri. Aturan sederhana dalam kebenaran, memungkiri kesulitan yang mendasarinya. Ada banyak pesawat di bentangan tak terbatas alam semesta, masing-masing dengan penguasa tertinggi sendiri. Merampok properti mereka atau memperbaiki pesawat sendiri jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Para kaisar surgawi secara nominal berada di ranah kultivasi yang sama dengan para dewa, tetapi token penciptaan mereka memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi. Satu serangan mereka bisa dengan mudah menyapu lantai dengan God King biasa. Pengakuan semua ciptaan mengangkat mereka melampaui bidang keberadaan. Kecuali jika token mereka diklaim dan disempurnakan oleh orang lain, hampir mustahil untuk membunuh seorang kaisar surgawi dalam keadaan biasa. Jadi, tidak mengherankan bahwa seseorang harus melalui kesulitan yang tak terhitung dan mengakumulasikan karma dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya menjadi penguasa sebuah pesawat. Jiang Chen menghela nafas lega pada kematian celestial, bukan jejak iblis yang tersisa. Setelah membinasakan manusia begitu lama, wabah iblis akhirnya berakhir. Setiap komandan mereka sudah mati. Adapun tentara biasa, Xia Tianze dan yang lainnya cukup kuat untuk menangani pembersihan. Seluruh miriat abis meledak bersorak ketika dia membawa kembali kabar baik. Winterdraw juga bersuka cita, tetapi adegan-adegan kegembiraan terbesar dapat ditemukan dalam wilayah manusia. Mereka tidak lagi harus hidup dengan pedang menggantung di atas kepala mereka. Sejak hari ini, momok bencana yang terus merambat tidak ada lagi. Disambut sebagai pahlawan, Jiang Chen kembali dengan kemenangan ke wilayah manusia. Tapi dia tidak terlalu lama terlibat dalam perayaan. Sebaliknya, dia perlahan menyerahkan kendali domain ke Xia Tianze, An Kasyapa, dan para pembudidaya kuno. Pada akhirnya, tempat ini hanyalah persinggahan lain dalam hidupnya. Misinya di benua Divine Abyss telah berakhir. Satu-satunya sumber gangguan yang tersisa adalah perang Offworld Myriad Abyss. Sepenuhnya terserap oleh konflik melawan setan, dia tidak mengikuti perkembangan di sana, jadi dia memutuskan untuk pergi melihat-lihat. Status quo tidak rusak, ternyata. Tanpa diduga gagah berani, kekuatan serangan 10 tanah suci masih kuat. Tentu saja, itu sebagian karena kurangnya penyerang asing yang kuat baru-baru ini. Kedatangannya menyenangkan nenek moyang tanah suci. Mereka telah mendengar tentang invasi iblis di Myriad Abyss, tetapi mereka sedih dibebani dengan perang lain. Tuan muda pasti telah memadamkan Demon King agar dia datang sendiri. Jiang Chen pernah berjanji kepada mereka bahwa Divine Abyss tidak akan pernah lagi direcoki oleh musuh dari dunia lain. Dia menyebutkan 3 metode saat itu. Mengubah orbit pesawat, mengatur formasi pertahanan, atau menghasilkan kekacauan spasial buatan untuk mengaburkan jalan menuju Divine Abyss, mempersulit kemungkinan serangan. Dia perlu berada di alam ilahi yang maju untuk metode pertama, tetapi dua lainnya tidak terlalu banyak tantangan. Pertama, ia secara pribadi memasuki pertempuran, menunjukkan kekuatan yang menindas ketika ia membantai semua penjajah asing yang tersisa dengan kecepatan yang membuat para leluhur tak bisa berkata-kata. Pria muda itu tidak repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, ia menghargai kata-katanya dan mengatur formasi di tepi pesawat sambil menciptakan kabut labirin di dalam kekacauan ruang. Begitu dia mencapai tingkat ke-7 di masa depan, dia akan mencoba tangannya untuk mengubah lintasan benua. Sebuah peta jalan yang jelas terbentang di depannya. Mencapai alam ilahi yang maju tanpa penundaan, menguraikan teka-teki kehidupan sebelumnya, lalu memulai perjalanan di pesawat-pesawat surga untuk mencari ayahnya. Itu adalah misinya yang paling mendesak sekarang, misi yang selalu digantungnya di sudut pikirannya, apakah dalam inkarnasi masa lalunya atau yang sekarang. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2312. Jiang Chen dengan lancar mencapai alam ilahi yang maju 20 tahun kemudian. Fenomena intens langit dan bumi menghujani dunia pada terobosannya, mengejutkan benua Divine Abyss hingga ke sudut-sudutnya yang paling jauh. Mereka yang dekat dengannya juga maju pesat berkat bantuannya, kekuatan mereka meningkat dalam sekop. Itu adalah awal zaman keemasan. Seluruh domain manusia memasuki lingkaran umpan balik positif dari perkembangan pesat. Di dalam istana Velurium, Jiang Chen membuka matanya. Keluar dari tautan ke-7, sebuah gulungan kertas mendarat di depannya. Dia berkedip, jadi ini adalah sifat dari harta karun ke-7. Tampaknya adegan langsung dari kehidupan sebelumnya. Dia perlahan membuka gulungan itu, mengungkapkan lukisan yang diambil di dalamnya. 5 kata ditulis dalam karakter besar. 4 simbol lukisan semangat sejati. 4 simbol, bukankah itu merujuk pada 4 binatang suci? Jiang Chen menemukan dirinya tercengang. Apakah lukisan itu terkait dengan mereka? Senyum bahagia mekar di wajahnya saat dia mempelajarinya lebih hati-hati. Saat dia menduga, item ini telah dibuat khusus untuk 4 binatang ilahi. Ayah, sepertinya kau merencanakan semuanya sampai ke detail terakhir, mulai dari reinkarnasiku ke dunia ini. Lukisan ini harus menjadi bagian dari rencana Anda juga. Anda pasti menjadi alasan saya bertemu keturunan hewan suci di pesawat Run of the Mill seperti Divine Abyss, bukan? Baginya, itu adalah pencerahan. Gulungan itu bukan harta biasa. Itu berisi intisari roh-roh sejati dari alam surga.
Jika binatang itu mempelajarinya, mereka pasti akan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang sifat sejati mereka. Gulungan itu akan mengembangkan garis keturunan mereka lebih jauh, membuka jalan menuju strata tertinggi alam semesta. Tentu saja, itu bukan hanya digunakan item. Itu juga akan memberdayakan mereka untuk menyaring misteri mendalam dari 5 elemen untuk membentuk dunia mereka sendiri. Untuk menjadi kaisar surgawi, aku membutuhkan token penciptaan dan pesawat untuk memanggil milikku. Mungkin kemampuan keempat binatang buas untuk membentuk sebuah pesawat surga menjadi ada kesempatan bagi saya. Petik 2. Mata Jiang Chen sekarang diatur jauh melampaui Divine Abyss. Tujuannya adalah alam semesta tanpa batas pada umumnya. Tentu saja, dia tidak terburu-buru untuk pergi dalam petualangan besar. Sebagai permulaan, dia belum tahu bagaimana kembali ke Taiyuan Plain, dunia kehidupan sebelumnya. Tetapi semua hal datang kepada mereka yang menunggu. Dia akan punya jawabannya cepat atau lambat. Daripada terobsesi dengannya, dia menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang dia sayangi di Divine Abyss. Dia benar-benar menikmati kebersamaan mereka dalam kedamaian yang langka dan susah payah ini. Kultivasinya mencapai tengara berikutnya 1 abad kemudian, mencapai tingkat ke-8 ilahi. Akibatnya, mata rantai ke-8, yang kedua hingga terakhir, juga putus. Kali ini, harta itu ternyata adalah pedang agung yang pernah menghiasi sisi ayahnya. Itu cocok untuk seorang raja. Sepertinya dia menunggu sampai segel ke-8 untuk memberiku senjata yang tepat. Ini adalah pedang pribadinya dan tokennya, bernama Edge of Evermore. Item ini adalah keberadaan yang dekat dengan token kreasi. Dalam pesawat surga, ia menempati peringkat 5 besar dari semua harta terbesar. Petik 2. Kegerahan membuncah di dadanya saat melihat harta karun itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jawabannya sudah dekat. Benar saja, senjata itu menyegel jejak kesadaran ayahnya. Jiang Chen, putraku, melihat pedang ini berarti melihat ayahmu. Dunia kita hancur, dan bencana menimpa pesawat Taiyuan. 1 juta tahun perhitungan, 1 juta tahun persiapan, dan 1 juta tahun terakhir untuk malapetaka. Jika kita melewati 3 juta tahun ini, kita akan bertemu lagi di era kemakmuran baru sebagai penguasa 3 wilayah. Jika tidak, apa yang menjadi hak kita akan dirampok oleh orang lain, yang menandakan ujung jalan. Ada total 9 meterai dalam kesadaranmu. Yang terakhir akan dibatalkan ketika Anda mencapai ranah God King. Benda itu akan menjadi bagian dari dirimu. Dao tertinggi akan memeriksa Anda. Jika Anda menemukan memadai, token penciptaan akan menobatkan Anda sebagai kaisar surgawi berikutnya. Jika kamu menemukan keinginan, keberadaan token akan diekspos dan kamu akan dilanda oleh musuh di semua sisi. Apakah di surga atau di jurang neraka yang paling dalam, kamu tidak akan pernah tahu hari kedamaian lagi. Selalu ingat, lakukan ini ke memori. Jangan bergerak sedikit pun sebelum berkultivasi ke alam God King. Ini tidak hanya menyangkut hidupmu, tetapi juga apakah ayah dan anak dapat bertemu lagi, dan nasib pesawat Taiyuan itu sendiri. Token ciptaan adalah harta transendental, keberadaannya tidak pernah diungkapkan. Jika Dao tertinggi bersedia, Anda akan menjadi penguasa pesawat Taiyuan. Apakah kamu kembali ke Taiyuan atau memperbaiki duniamu sendiri, kamu akan selamanya menjadi kaisar celestial. Tetapi untuk menyelamatkan ayahmu, kamu harus mengalahkan kejahatan. Selalu ingat, ingat, pesan itu jelas sedikit campur aduk. Jelas sekali melihat ayahnya mencatat pikirannya di bawah tekanan yang ekstrim. Bencana yang dimaksud pastilah besar. Di sisi lain, ayahnya terdengar sehat dan sehat. Paling tidak, dia masih hidup. Informasi baru sangat meningkatkan kepercayaan Jiang Chen. Namun, dia masih tidak tahu jalan ke pesawat Taiyuan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi dia sudah cukup belajar dalam 1 hari. Dia hampir bisa melihat jarak antara dia dan ayahnya menyusut lebih jauh. Pada hari yang sama, di dunia rahasia di suatu tempat di Divine Abyss, seorang anak yang tampak keras kepala sedang mengangkut batu. Sebuah lubang besar telah diukir di gunung yang dia bergerak, tetapi struktur gunung itu sendiri kurang lebih utuh. Hehe, nak, sudah beberapa dekade. Anda belum lari. Saya tidak berharap menemukan Anda masih bertahan ketika saya bangun lagi. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Sebuah suara terdengar di ranah rahasia. Seorang sarjana parubaya yang menguap perlahan keluar saat dia meluruskan pakaiannya. Dia tampak agak bingung, tetapi ada energi menakutkan yang berkilauan di matanya. Pria muda itu tidak mengindahkannya, dengan sabar mengangkat batu dan memindahkannya, satu persatu. Sarjana itu telah membawa anak ini bersamanya beberapa dekade yang lalu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengajarkan kemampuan yang tiada taranya kepada anak itu jika dia bisa memindahkan gunung ini ke tempat lain. Calon muridnya telah memulai tugasnya tanpa sepatah kata pun, bertahan selama lebih dari seabad, membuat malu cendekiawan itu.
Itu dimulai sebagai lelucon. Sifat lurus pemuda itu hanya karena kesukaannya, jadi dia membiarkan anak itu ikut. Berpikir anak itu akan membawa kata-katanya ke surat itu. Itu agak lucu, tetapi juga cukup mengejutkan. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh menghidupkan lonceng agar mendapat notifikasi video terbaru dari admin. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time, dan bye-bye. Jangan lupa juga untuk beristirahat, ya guys ya.